Salam, selamat sore saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online tengah minggu pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menolong dan memberkati kita. Haleluya. Dalam setiap langkah kita, Dia selalu menyertai dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kami beribadah kembali kepada Tuhan. Oleh kemurahan dan pertolongan Tuhan semata-mata, kami dapat melibatkan diri, menyerahkan hidup kami ini di dalam tangan Tuhan dalam ibadah ini kepadamu. Tuhan tolong Roh Kudus turut bekerja supaya apa yang kami lakukan berkenan di pemandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami, sucikan kami ya Tuhan, supaya ibadah ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan
Mari kita berdoa lebih dulu. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami datang kepada Tuhan dengan rasa terima kasih dan ucapan syukur kami, karena Tuhan baik dan sudah memelihara, menjaga, melindungi kami sampai hari ini. Di tengah-tengah berbagai macam bahaya ada di sekitar kami, tetapi Engkau melindungi kami. Engkau mampu menjaga kami sehingga kami tetap sehat, segar, dan sore hari ini kami dapat memberitakan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, layakkan agar firman yang sebentar disampaikan mendatangkan berkat, mendatangkan kekuatan, membentuk siapapun yang mendengarnya. Akan ada perubahan, akan ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Akhirnya kami tunduk diri di bawah kaki Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan dengan sukacita dan kerendahan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore saudara sekalian. Salam bahagia dan sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak saudara membuka Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara, ketika murid-murid meninggalkan Tuhan untuk mencari sesuap nasi atau mencari makanan atau roti, pada waktu itu Tuhan bercakap-cakap dengan wanita Samaria. Dan ketika murid-murid kembali dari bepergian mencari roti, menawarkan makan itu kepada Tuhan Yesus. Yesus katakan, "Ada padaku makanan yang tidak kamu kenal." Murid-murid kaget, loh, apa sudah ada orang membelikan atau memberi Yesus makanan? Kok Yesus katakan demikian? Maka Yesus melanjutkan ucapannya. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa atau kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi Yesus adalah anak Bapa yang diutus untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah direncanakan oleh Allah. Maka Allah melengkapi tentunya orang-orang yang diutus itu makanan, ya, yang menguatkan dan menggairahkan, menghiburkan dan lain sebagainya. Yaitu Yesus katakan, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi saudara,
melakukan kehendak Allah itu seperti orang makan. Ya, seperti orang makan. Ini tentu mendatangkan kesehatan, mendatangkan kekuatan dan kemampuan di dalam beraktivitas. Yesus mengatakan melakukan kehendak Bapa atau kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara sekalian, kita juga karena kita anak-anak Tuhan Yesus, maka ada tugas-tugas yang kita harus melaksanakan, yaitu melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, dan itu harus sampai selesai. Selesainya kapan? Ya tentu pada waktu Yesus menyatakan diri. Dia datang kembali ke dunia ini, menjemput, mengangkat kita semua masuk dalam kemuliaannya. Tetapi syaratnya kita harus melakukan kehendak Bapa itu seperti orang makan sampai selesai. Tidak boleh nanggung, tidak boleh setengah-setengah. Kita menjadi orang Kristen harus militan, harus sungguh-sungguh mempertaruhkan segenap hidup kita ini. Harga yang harus kita bayar ini, saudara. Coba kita lihat apa kehendak Bapa itu. Tentunya kita juga ingin tahu kan, apa kehendak Bapa itu. Harus dilaksanakan sampai selesai. 1 Tesalonika 4 ayat 3. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah. Inilah kehendak Bapa atau kehendak Allah. Pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Puji Tuhan. Secara ringkas dikatakan, inilah kehendak Bapa atau kehendak Allah itu, yaitu pengudusanmu. Ini tidak boleh mandek, saudara. Diingatkan oleh firman Tuhan, ini kehendak Allah. Harus menjadi makanan yang harus kita makan setiap hari. Pengudusan itu tidak boleh berhenti. Seperti orang makan tidak boleh, saudaraku. Ada hari yang tanpa makan, tanpa minum, kalau terus-terusan orang jadi kurus, orang jadi lemah. Itu makanan. Maka orang dunia ini kalau puasa ada buka, ada sahur, saudara ya. Maksudnya supaya tidak rugi tubuhnya, tidak menjadi kurus atau menjadi lemah karena makanan. Saudara, pengudusan ini proses yang harus kita ikuti, yang harus kita jalani setiap hari. Seperti orang makan, setiap hari kita membutuhkan makanan. Maka pengudusan ini harus berlaku di dalam kehidupan kita. Pengudusan berarti ini suatu kerjasama antara kita dan firman Tuhan dan Allah, saudara. Ya, kerjasama. Kita punya relasi, Allah juga punya relasi. Itu kehidupan kita. Kita dikuduskan, maka diistilahkan pengudusanmu. Jadi kita ada niat, ada sikap, saudara, untuk hidup suci. Ada tindakan nyata dan Allah bekerja memberikan kekuatan,
menyatakan lebih jelas kehendaknya dalam hidup kita, maka kita akan keluar sebagai orang-orang yang disucikan akhirnya. Jadi kesucian memang tidak bisa oleh kekuatan manusia, tidak bisa, saudaraku. Maka kesucian atau kekudusan itu datang dari Allah, datang dari Bapa yang telah memanggil kita. Karena Dia memanggil kita untuk mengerjakan sesuatu yang suci. Jadi panggilan Allah itu tidak sia-sia, tidak sembarangan. Jadi kalau Dia memanggil kita, maka jelas tujuannya adalah supaya kita hidup dalam pengudusan. Inilah tadi dikatakan kehendak Allah, yaitu pengudusan. Pengudusan tadi disebutkan, jauhkan dirimu dari persundalan atau percabulan. Sekarang dosa yang paling menonjol, dosa akhir zaman, yaitu dosa nikah, dosa persundalan, dosa seks. Sepertinya tak terbendung. Itu terjadi pada zaman Nuh, juga terjadi pada zaman Lot, dan berakibat hukuman Allah. Zaman Nuh ada air bah. Zaman Lot, kota Sodom dan Gomora dibakar oleh Allah dengan api yang turun dari langit. Mengerikan. Akibat dosa itu mengerikan. Itu sebabnya ditegaskan tadi, inilah kehendak Allah itu, yaitu pengudusanmu. Mari kita pikirkan hal ini, kita respon hal ini dengan sikap yang serius. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, supaya kita makin jauh dari dunia ini. Sebab semakin kita akrab dengan dunia ini, maka semakin jauh dari maksud pengudusan tadi. Itu sebabnya harus kita imbangi, supaya pengudusan ini terus berlaku, terus berjalan dalam hidup kita. Kita imbangi dengan kita hidup menjauhkan diri dari dunia ini. Dunia yang penuh dengan segala macam kejahatan ini. Kita hindari, kita jauhi, dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan segala penyerahan diri kita. Sebab tanpa penyerahan diri tidak akan berlaku pengudusan dalam hidup kita. Sebab orang yang dikuduskan itu harus orang yang menyerah, orang yang pasrah diri kepada Tuhan. Merasa diri ini bukan apa-apa, merasa diri ini tidak ada kemampuan apa-apa, maka Tuhan mengulurkan tangan menolong kita. Lagi coba kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 15. 1 Petrus pasal 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Supaya kita tidak bodoh, supaya kita tidak terlibat dalam kepicikan-kepicikan orang bodoh, orang dunia ini,
maka kita harus limpah dengan perbuatan baik. Jadi pengudusan itu ada kaitan dengan perbuatan baik. Di dunia ini ada orang yang baik, termasyhur, ya, tapi di luar Kristus, tidak ada arti apa-apa. Tetapi kita yang di dalam Kristus harus limpah dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu artinya mengasihi saudara kita di tengah-tengah semaraknya wabah virus COVID-19 ini. Maka kita harus limpah dengan perbuatan baik. Kita saling memperhatikan sesama anggota tubuh Kristus, supaya proses penyucian atau pengudusan dalam hidup kita ini lancar. Karena pengudusan ini mandeknya ketika kita dinyatakan sempurna, yaitu pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, mari kita ikuti terus kehendak Allah ini, yaitu pengudusan dan perbuatan-perbuatan baik. Biar Tuhan mencurahkan kekuatan, kesanggupan kepada kita semua, kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa itu. Seperti Kristus, anak yang kekasih, kita juga akan menjadi anak yang kekasih, sepikir dan seperasaan dengan Tuhan Yesus, yaitu sukacita dalam melaksanakan kehendak Bapa sampai pada kesudahannya atau sampai selesainya. Haleluya. Kemanapun kaki kita melangkah di tengah-tengah dunia ini, beraktivitas, ingatlah bahwa kita ini milik Kristus, anak Bapa. Kita dalam pengudusan, kita harus limpah berbuat baik. Jangan sampai kita lupa dua perkara ini, pengudusan dan perbuatan baik. Jadi orang Kristen yang sejati itu adalah orang Kristen yang limpah dengan perbuatan baik dan hidup dalam pengudusan. Ini harus nyata dalam kehidupan kita, dan kesaksian hidup kita ini dilihat oleh orang lain, dilihat oleh dunia ini, sehingga ada kesaksian yang jelas, yang nyata bahwa milik Kristus itu berbeda dengan milik dunia ini. Itu sebabnya saudara, mari kita renungkan ini. Kehendak Bapa ini sudahkah jadi makanan kita sehari-hari? Yaitu pengudusan dan berbuat baik ini. Kalau di dunia ini ada orang berbuat baik tapi di luar Kristus, kita jangan kalah. Kita harus lebih baik lagi. Seberapa yang bisa kita lakukan, saudara. Kita lakukan dengan sukacita. Karena ini rezeki kita, ini makanan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, anak-anak yang mempermuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, sederhana saya sampaikan, tapi kiranya ini menjadi perenungan
yang serius dalam hidup kita, sebab kita ingat dalam pengudusan dan berbuat baik. Amin. Bapa yang di dalam surga, kami berterima kasih buat firman. Sekarang kami mengerti Tuhan, ada kehendak Bapa yang harus kami alami dalam hidup kami, merupakan makanan, merupakan rezeki bagi kami, yaitu melakukan kehendak Bapa, hidup dalam pengudusan, terus menerus dalam hidup kami, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu kiranya menjadi praktek nyata dalam kehidupan kami. Kuduskanlah kami Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Kami perlu Tuhan sebab kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Maka kami kiranya terlibat dalam rencana dan kehendak Bapa ini. Kami terlibat dalam pengudusan ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap telinga yang sudah mendengar, menjadi renungan siang dan malam, betapa pentingnya pengudusan dan perbuatan baik ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada yang sempat mendengar firman Tuhan ini. Mereka dihibur, dikuatkan, dan masuk dalam proses pengudusan yang Tuhan sedang kerjakan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya, saudara sekalian, terimalah berkat Bapa, disertai dengan kasih sayang Tuhan Yesus, dan damai persekutuan lewat kuasa Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.